Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung saja, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai inovasi pendidikan di Indonesia. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Putri Ulfa Kamila, SPD MPD, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, kelas 2022P. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Sylvia Maratus S dengan NIM 059, yang kedua ada Ahmad Zidan R dengan NIM 096, yang ketiga ada Kansana Salsabila dengan NIM 031, yang keempat ada Riri Ariska dengan NIM 067, yang terakhir ada Nur Ika Maratus dengan NIM 033. Dengan indikator materi, yang pertama pengertian pendidikan, yang kedua pengertian inovasi, yang ketiga pengertian inovasi pendidikan, yang keempat manfaat inovasi pendidikan di Indonesia, yang kelima tujuan inovasi pendidikan di Indonesia, yang keenam ada bentuk inovasi pendidikan, yang ketujuh hal yang mendukung adanya inovasi pendidikan, yang kedelapan ada faktor penghambat inovasi pendidikan, yang kesembilan upaya dalam melakukan inovasi pendidikan, yang kesepuluh ada sasaran inovasi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Sylvia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama adalah pengertian pendidikan. Nah, sebelumnya apa sih pendidikan itu? Oke, next. Jadi, pengertian menurut Horney adalah sebuah proses yang terus-menerus abadi atau penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Sedangkan menurut Aristoteles adalah salah satu fungsi dari suatu negara yang dilakukan demi tujuan negara itu sendiri. Ia memandang bahwa pendidikan merupakan bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang untuk membuat sesuai dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti perkembangan secara bertahap. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun penelitian dan pelatihan. Next. Nah, untuk pengertian apa sih inovasi itu sendiri? Next, kita jelaskan. Baik, pengertian inovasi. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerja innovo, yang artinya memperbarui dan mengubah. Jadi, inovasi adalah perubahan baru menuju arah perbaikan dan berencana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan sebagai pemasukan satu pengenalan hal-hal baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, yang gagasan atau metode alat sebagai tim penyusun suatu pembinaan dan pengembangan bahasa. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan invention dan discovery. Dalam kaitan ini, Ibrahim mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang dapat berupaya sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan indikator yang ketiga. Apa sih inovasi pendidikan itu? Jadi, inovasi pendidikan sendiri merupakan inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Nah, inovasi pendidikan termasuk suatu ide atau metode yang dirasakan dan diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inversi, penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Lalu indikator yang keempat, apa sih manfaat inovasi pendidikan itu? Jadi, manfaat inovasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dan tenaga pendidik. Maksudnya, seperti memikirkan suatu ide atau gagasan baru mengenai penciptaan inovasi, sehingga akan tercipta sesuatu yang baru dengan mengoptimalkan
kemampuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua, meningkatkan kesiapan antara kedua belah pihak dalam mengikuti perkembangan zaman, seperti dengan memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan mutu pendidikan. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kansa. Di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa tujuan inovasi penduduk itu. Next. Tujuan inovasi penduduk. Tujuan inovasi pendidikan meningkatkan efisien, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keenam, yakni bentuk inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu muncul tatkala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru, yaitu sebagai berikut. Next. Yang pertama, top-down model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajukan bahkan memaksa suatu perubahan untuk kepentingan bawahannya. Nah, untuk contoh inovasi yang dilakukan oleh Kemendiknas adalah cara belajar siswa aktif atau CPSA, guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, guru pamong sekolah kecil, sistem pengajaran modul, sistem jarak jauh, dan lainnya. Next. Untuk yang kedua yakni bottom up model. Bottom up model adalah inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat yang umumnya disebut model bottom up innovation. Ada inovasi yang juga dilakukan oleh guru-guru yang disebut dengan bottom up innovation. Adanya kurikulum Merdeka Belajar membuat kebebasan para tenaga pendidik melakukan inovasi terhadap metode pembelajaran di sekolah. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Hal apa yang mendukung adanya inovasi pendidikan? Next. Hal yang mendukung adanya inovasi pendidikan: 1. Visi terhadap pendidikan. 2. Faktor pertambahan penduduk. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja penghambat dalam inovasi pendidikan. Next. Terdapat 6 faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan, antara lain 1. Perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, karena kurang tepatnya perencanaan atau estimasi atau underestimating, kurang adanya hubungan antar anggota tim pelaksana inovasi, dan kurang adanya kesamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu konflik dan motivasi yang kurang sehat. Hal ini muncul karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan anggota tim pelaksana dan sebagainya. Yang ketiga yaitu lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat yaitu keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima ada penolakan dari sekelompok tertentu alias atas hasil inovasi. Faktor ini berbeda dengan faktor yang lain dan memang merupakan penolakan dari kelompok inovasi penentu atau kelompok elit dalam suatu sistem sosial. Yang keenam ada kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Faktor terakhir ini juga paling lemah pengaruhnya terhadap hambatan inovasi karena terdapat dua hal yang mempengaruhi, yaitu hubungan antar tim dan hubungan dengan orang di luar tim. Next. Selanjutnya, upaya apa saja yang dilakukan dalam inovasi pendidikan di Indonesia? Next.
beberapa upaya inovasi pendidikan di Indonesia yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. PPSP dimulai sejak tahun 1971 di bawah pimpinan sebuah tim yang beranggotakan 11 orang yang diketuai oleh Dirjen Pendidikan. Yang kedua ada pengajaran sistem modul. Sistem pengajaran dengan modul ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar di sekolah, terutama yang berkaitan dengan waktu, dana, fasilitas, dan tenaga kerja secara tepat guna dalam mencapai tujuan secara optimal. Yang ketiga ada proyek PAMONG, yang keempat ada SMP terbuka, yang kelima ada kuliah kerja nyata atau KKN, yang keenam ada radio pendidikan, yang ketujuh ada televisi pendidikan, yang kedelapan ada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini terjadi dari 1968 dan sampai sekarang, yaitu sekarang sudah kurikulum merdeka ya, sampai kurikulum 2013. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nuri Ika. Baik, terima kasih. Apa saja sasaran inovasi pendidikan? Next. Sasaran inovasi pendidikan. Dalam inovasi pendidikan ada beberapa sasaran, yaitu yang pertama yaitu guru. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten. Maksudnya yaitu peran dan fungsi guru dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran adalah mendorong, membimbing, dan memfasilitasi siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu siswa. Siswa merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum sebagai aktivitas yang dilakukan sekolah untuk mempengaruhi siswa dalam belajar. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana di dalam pendidikan. Yang kelima yaitu lingkup sosial masyarakat. Sekolah memerlukan masyarakat dalam menyusun program yang relevan. Yaitu selanjutnya. Nah, ini adalah kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan merupakan inovasi yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Adapun manfaat dari inovasi pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dalam kegiatan belajar, meningkatkan kesiapan belajar, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tujuan dari inovasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan efisien, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik. Dengan sasarannya meliputi yaitu guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Baik, sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan pada materi kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih, saya sebagai moderator dan kelompok saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.